Dulu, aku diperlakukan seperti pembantu di rumah mertua. Suamiku selingkuh dan menceraikan aku demi wanita lain. Tapi sekarang, aku kirim puluhan kambing ke rumah mereka. Apa yang terjadi selanjutnya? Hari itu, hujan turun deras sejak subuh. Angin mendesing di sela jendela rumah mertua yang besar namun dingin, seperti penghuninya. Aku terbangun sebelum azan subuh, seperti biasa. Tubuhku masih lelah, mata terasa berat, namun aku tak punya pilihan. Hari-hariku di rumah ini tak pernah mengenal istirahat yang sesungguhnya. Aku menyusuri koridor menuju dapur, menyalakan lampu, dan mulai mengiris bawang sambil menahan rasa kantuk. Tanganku sudah terbiasa dengan rutinitas ini. Menanak nasi, menggoreng tempe, menyiapkan teh manis sesuai kesukaan mertuaku. Semuanya harus sempurna. Jika sedikit saja keasinan atau terlambat disajikan, maka hujan bukan hanya turun dari langit, tapi juga dari amarah sang mertua. Namaku Arlina. 3 tahun lalu, aku menikah dengan Radit, pria yang pernah kubayangkan sebagai cinta terakhirku. Pernikahan kami sederhana, tapi aku bahagia kala itu. Aku percaya bahwa kehidupan akan tumbuh bersama cinta dan perjuangan. Namun ternyata, yang tumbuh justru rasa terhina yang semakin menjalar tiap harinya. Sejak hari pertama aku tinggal di rumah ini, aku tahu posisiku tak pernah benar-benar diterima. Mertuaku, Bu Ratri, wanita paruh baya yang terlampau menjaga gengsi, seakan tak pernah menganggapku sebagai menantu, apalagi sebagai bagian keluarga. Kamu tuh cuma perempuan dari keluarga biasa. Untung Radit mau sama kamu. Jadi tolong sadar posisi, ya. Itu ucapan pertamanya padaku saat aku baru beberapa hari menikah. Aku masih ingat betul waktu itu aku sedang menyapu halaman belakang. Tanpa diduga, Bu Ratri keluar dan mengomel karena lantainya belum dilap. Padahal, aku baru saja selesai menyapu. Tak ada terima kasih, tak ada senyum, hanya omelan yang tajam. Aku menunduk, menahan air mata, lalu mengambil kain pel dan kembali membersihkan tanpa banyak kata. Radit? Dia hanya menatapku sekilas dari ruang tamu. Sibuk dengan gawainya, lalu tertawa kecil menanggapi pesan seseorang. Tak ada kata pembelaan, tak ada genggaman tangan yang menenangkan. Bahkan setelah ibunya masuk kamar, Radit hanya berkata pelan, "Kamu jangan bikin mama marah." Ya, aku capek kalau pulang rumah harus dengar dia ngomel. Sejak itu aku sadar, aku sendirian di sini. Rumah ini bukan tempatku, tapi aku tak punya rumah lain. Pagi itu, setelah semua makanan siap di meja makan, aku menyendiri di dapur. Tak boleh, duduk bersama. Belum pantas satu meja kalau belum kasih cucu. Begitu alasan Bu Ratri suatu kali ketika aku memberanikan diri ikut sarapan di meja utama. Sejak itu, aku hanya duduk di bangku kayu kecil di sudut dapur. Sendirian, makan diam-diam seperti pencuri. Kadang aku bertanya dalam hati, apa salahku? Kenapa aku diperlakukan seperti ini? Aku mencintai Radit, dan aku berusaha sebaik mungkin menjadi istri yang baik. Aku bahkan berhenti kerja setelah menikah, karena Radit bilang, "Mama nggak suka perempuan kerja, biar aku aja yang cari uang." Tapi nyatanya, ia pun lebih sibuk dari pria kebanyakan. Pulang malam, tak pernah mengajak bicara kecuali soal kebutuhan dapur, dan akhir-akhir ini bahkan jarang menyentuhku. Sore harinya, aku membersihkan kamar mertua. Meskipun itu bukan tugasku, aku tetap melakukannya. Karpet aku sedot debunya, lemari aku lap, spray aku ganti. Tapi lagi-lagi, bukan terima kasih yang kudapat. Saat Bu Ratri masuk ke kamarnya, ia mengerutkan dahi. "Kenapa aromanya beda? Kamu pakai pewangi yang mana sih? Aku suka yang lavender, bukan lemon. Dasar nggak peka." Aku membungkuk pelan, meminta maaf, lalu buru-buru mengganti spray itu lagi. Tangan ini gemetar, bukan karena takut, tapi karena terlalu sering menahan diri. Tetanggaku, Mbak Rani, pernah bertanya padaku ketika kami tak sengaja bertemu di warung, "Lin, kamu betah tinggal di rumah itu?" Ku dengar ibunya Radit galak banget. Aku hanya tersenyum. Senyum palsu yang kubentuk setiap hari untuk menyembunyikan luka. Malamnya, Radit pulang sekitar pukul 9. Bau parfum asing masih melekat, syur di bajunya. Aku menunggunya dengan secangkir teh hangat di meja makan, tapi ia tak menyentuhnya.
Ia hanya lewat begitu saja, masuk ke kamar, dan tak mengucapkan sepatah kata pun. Aku mengekorinya, bertanya lembut, "Kamu udah makan?" Ia menjawab tanpa menoleh, "Udah, di luar." Siapa yang menemaninya makan malam? Aku tahu pertanyaan itu tak boleh keluar dari mulutku. Jika aku mempertanyakan sedikit saja, maka jawabannya adalah, jangan bawa-bawa curiga ke dalam rumah. Aku pulang aja udah syukur, dan aku akan diam. Selalu diam. Jam 10 malam, aku masih mencuci pakaian. Mertuaku tak mau ada baju kotor menumpuk. Nggak sehat, katanya. Jadi aku harus menyelesaikannya malam itu juga. Saat tanganku mengucek pakaian, aku sempat melihat bayangan sendiri di permukaan air. Kusut, pucat, mata sayu. Apakah ini wajah seorang istri? Bisikku lirih. Setiap kali aku pulang ke rumah orang tuaku, yang hanya rumah kecil di kampung, aku selalu berusaha terlihat bahagia. Naki-naki matur ketahu betapa tersiksanya aku di sini. Ibu dan bapak sudah terlalu tua untuk mendengar keluhku. Mereka sudah menyerahkanku kepada Radit dengan harapan aku akan bahagia. Tapi aku tak bahagia. Dan aku tak tahu harus bagaimana. Hidupku seperti rantai yang membelit. Aku tak bisa pergi, tak bisa melawan, tak punya daya. Bahkan jika aku mencoba mengadu pada Radit, ia akan berkata, "Itu cuma perasaan kamu aja. Mama tuh keras karena sayang. Lagian kamu memang harus belajar lebih banyak, Lin." Sayang? Kalau itu bentuk sayang, maka aku ingin dibenci saja. Malam itu aku tertidur dengan air mata yang menetes diam-diam. Aku tahu itu akan sekejap ini lagi, Kia. Mungkin lebih parah, tapi aku tak berani pergi. Tak tahu harus kemana. Aku hanya berharap suatu hari Tuhan memberiku kekuatan untuk bangkit, untuk melawan, atau setidaknya untuk berhenti menangis. Tapi tidak hari ini. Hari ini aku masih di sini, di rumah mertua, sebagai menantu yang diperlakukan seperti pembantu. Dan tak seorang pun yang peduli. Itu yang terngiang di kepalaku pagi ini, saat alarm alami berupa teriakan dari ruang tengah memaksaku membuka mata. Aku terlonjak, tubuhku masih berat, tapi suara khas itu membuat jantungku berdetak tak karuan. Suara Bu Ratri. Astaga, kenapa masih kotor ini lantainya? Arlina. Dengan buru-buru aku bangkit dari kasur, tanpa sempat mencuci muka apalagi berdoa. Aku langsung berlari ke ruang tengah. Lantai itu sudah kusapu tadi malam sebelum tidur, tapi mungkin angin semalam membawa. Dedaunan masuk dari sela pintu yang agak renggang, deduaan kering berserakan di dekat vas besar di sudut ruangan. "Maaf, Bu. Saya langsung bersihkan," ucapku cepat, menunduk. "Maaf? Mau sampai kapan kamu cuma bisa bilang maaf? Udah 4 tahun di rumah ini, tapi kerjaan rumah aja nggak becus. Kalau bukan karena kamu itu istri Radit, sudah dari dulu Mama usir, tahu? Aku hanya bisa diam, menyapu cepat dengan kepala menunduk. Aku tak bisa membalas. Bahkan suaraku seperti tercekat. Yang bisa kulakukan hanya bertahan, walau hatiku tercabik. Sakitnya bukan hanya karena omelan itu, tapi karena ia tak pernah menganggapku sebagai bagian dari rumah ini. Seolah aku hanya tamu tak diundang, yang kebetulan tinggal terlalu lama, Radit masih belum bangun. Atau pura-pura tidur. Aku sudah bisa menebaknya. Kalau dia benar-benar peduli, seharusnya dia sudah keluar kamar dan bicara untuk membelaku. Tapi tidak. Dia tidak pernah melakukannya. Aku menyelesaikan sapuanku, lalu masuk dapur untuk menyiapkan sarapan. Telur dadar, sambal goreng kentang, dan sayur asem. Makanan kesukaan Bu Ratri. Aku tahu detail rasa yang ia suka. Sedikit asin, tidak pedas, dan sayurnya harus empuk tapi tidak hancur. Pukul 7 pagi, aku mendengar suara sandal Radit di lorong. Langkahnya malas, seperti biasa. Rambutnya masih acak-acakan, tapi wajahnya tenang. Tidak ada tanda-tanda kelelahan bekerja. Mungkin karena ia memang tidak benar-benar bekerja lembur, pikirku getir. Aku sering mencium aroma parfum perempuan dari bajunya, dan aku bukan bodoh. "Pagi, Dit," sapaku pelan. Itu saja jawabannya. Hanya satu suku kata, tanpa tatapan.
Ia duduk di meja makan, membuka ponsel dan mulai mengetik. Aku membawa teh hangat dan menaruhnya di depannya. Ini teh kesukaan kamu, yang pakai jahe itu. Kataku mencoba hangat, ia hanya mendengus. Tak lama Bu Ratri muncul dan duduk di sebelahnya. Wajahnya langsung berubah manis ketika memandang putranya. Anakku ganteng, semalam capek kerja ya. Suaranya lembut, berbanding terbalik dengan nada tinggi yang biasa dipakai untukku. Iya, Ma. Lembur terus, jawab Radit sambil tersenyum kecil. Makanya, kamu jangan terlalu diforsir. Perempuan di rumah juga nggak bisa diandalkan. Sudah, dikasih rumah, makan, semuanya masih aja bikin Mama naik darah. Aku diam, menahan napas. Kata-katanya menusuk tajam. Dikasih rumah? Rumah ini milik Bu Ratri, memang. Tapi aku juga sudah 4 tahun mengurusinya. Dari pagi sampai malam, aku menghidupkan rumah ini. Tapi entah kenapa, aku tetap dianggap parasit. Setelah sarapan, Bu Ratri memanggilku ke ruang tamu. Ada wajah serius, yang memancarkan sesuatu yang tak enak. Kamu duduk. Aku duduk perlahan di sofa yang terasa dingin. Lin, kamu tahu kan, rumah ini bukan milikmu. Kamu cuma numpang karena kamu istri Radit. Tapi jangan pernah anggap rumah ini tempatmu. Kamu harus tahu diri, jaga ucapan, jaga sikap, dan tolong jangan pernah merasa berhak atas apapun. Aku menelan ludah. Saya tidak pernah merasa begitu, Bu. Saya hanya mencoba menjadi istri yang baik, menantu yang... Cukup, potongnya kasar. Kamu bisa tinggal di sini itu karena Mama izinkan. Jadi jangan pernah ngelawan. Kamu harus bersyukur masih dikasih tempat tinggal dan makan. Banyak perempuan di luar sana yang enggak seberuntung kamu. Aku terdiam. Dada ini terasa sesak. Bersyukur? Bagaimana bisa aku bersyukur jika tiap hari dihina, direndahkan, dianggap seperti beban, tapi aku tetap menunduk? Iya, Bu, saya mengerti. Setelah percakapan itu, aku kembali ke kamar. Mengunci pintu perlahan dan menangis di balik pintu yang dingin. Tanganku menggenggam baju Radit yang belum sempat aku setrika, dan air mataku jatuh menodai kain itu. Aku tidak bodoh. Aku tahu cinta Radit padaku sudah lama memudar. Tapi selama ini aku bertahan, karena berpikir mungkin aku bisa memperbaikinya. Mungkin aku bisa membuatnya kembali mencintaiku, seperti dulu di awal pernikahan. Tapi seiring waktu, kenyataan menamparku lebih keras. Ia tak pernah mengusahakan kami. Aku saja yang terus mengais-ngais sisa-sisa harapan. Tengah malam, saat rumah mulai sepi, aku duduk di pojok tempat tidur, memeluk lututku sendiri. Pikiran ini mulai berani berbisik. Sampai kapan kamu mau bertahan di rumah ini, Lin? Sampai kamu hancur sepenuhnya? Aku tak tahu jawabannya. Tapi malam itu, untuk pertama kalinya, aku mulai berpikir. Mungkin suatu hari nanti, aku tak hanya akan pergi, tapi juga membalas semua ini. Aku belum tahu caranya, tapi aku tahu, aku tak ingin selamanya menjadi menantu yang dianggap pembantu. Aku punya harga diri. Dan suatu hari nanti, mereka akan tahu siapa aku sebenarnya. Tapi sebelum hari itu tiba, aku harus kembali menghadapi hari-hari panjang yang menyesakan. Keesokan paginya, tubuhku mulai menunjukkan tanda-tanda kelelahan yang selama ini kutahan. Aku menggigil, kepala terasa berat, pandangan kabur seperti ditutupi kabut. Tubuhku lemas, namun aku tetap memaksakan diri bangkit dari tempat tidur, karena suara dari dapur kembali memanggil. Arlina, ini jam berapa? Kamu pikir kamu itu siapa tidur sampai siang? Aku membuka pintu kamar dengan tubuh gemetar. Napas, ini berat. Tapi seperti biasa, rasa takut membuatku mengesampingkan rasa sakit. Aku harus tetap terlihat kuat. Setidaknya cukup kuat untuk tidak memberi celah Bu Ratri mencaci lebih keras lagi. Maaf Bu, saya langsung ke dapur, ucapku pelan, hampir tak terdengar. Aku menyeret kaki menuju dapur. Sinar matahari yang menyelinap lewat jendela membuat kepalaku berdenyut tajam. Aku mencoba mengiris bawang, tapi tangan ini gemetar hebat. Pisau nyaris terlepas dari genggaman. Lin, jangan bodoh.
Irisanmu ini seperti kerjaan anak TK. Kamu ini sebenarnya bisa masak nggak sih? Aku menelan ludah. Tenggorokanku kering. Saya kurang enak badan, Bu. Alasan, hanya orang malas yang berlindung di balik sakit. Mama ini dulu kerja sambil hamil. Tahu? Masa kamu baru sedikit pusing udah ngeluh? Aku hanya bisa diam. Bukan karena tak ingin membalas, tapi karena aku sungguh tak punya tenaga. Tubuhku rasanya seperti batu, berat, kaku, dan nyaris tak bisa digerakkan. Setelah memasak seadanya, aku kembali ke kamar. Tak ada yang menanyakan keadaanku. Radit sudah pergi sejak pagi, tanpa pamit, seperti biasa. Aku rebahkan tubuh di kasur, dengan kepala berdenyut hebat. Keringat dingin membasahi leher dan punggungku. Hari itu, aku benar-benar tak mampu bangkit lagi. Tapi jam makan siang tiba, dan suara teriakan kembali membangunkanku dari tidur yang penuh halusinasi. Arlina, mana makan siang, Mama? Kamu pikir ini hotel bisa tidur seenaknya? Aku memaksakan diri bangkit, berjalan terhuyung keluar kamar. Langkahku goyah, dan sebelum sempat mencapai dapur, pandanganku gelap. Dunia berputar, lalu semuanya menjadi sunyi. Aku terbangun di ruang tamu. Tubuhku tergeletak di atas karpet, dingin dan kasar. Bau balsem menyengat hidungku, dan kain basah menempel di dahiku. Aku membuka mata perlahan. Di hadapanku, ada wajah tetangga sebelah, Bu Lilis, yang menatapku dengan cemas. Arlina, kamu pingsan tadi. Untung aku mampir. Aduh, kamu panas banget. Harusnya ke dokter, aku hanya mengangguk lemah. Mana Radit? Tanya Bu Lilis. Aku diam. Loh, masa suamimu nggak kamu kabari? Aku ingin berkata, aku sudah terlalu sering memberitahunya, tapi dia tidak pernah datang. Tapi aku tahan. Aku hanya tersenyum hambar. Dia sedang sibuk, Bu. Bu Lilis menghela napas panjang. Kalau kamu butuh sesuatu, bilang ya. Jangan sungkan. Aku mengangguk pelan. Ia kemudian pamit, dan aku kembali ke kamar dengan langkah tertatih. Tak ada satupun anggota rumah ini yang peduli padaku hari itu. Tak ada air hangat, tak ada bubur, tak ada yang menanyakan kondisiku. Malamnya, ketika demamku naik lagi, aku mengirim pesan ke Radit. Aku demam tinggi, Dit. Mungkin butuh ke dokter. Tak ada balasan. Aku menunggu sejam, 2 jam, bahkan hingga dini hari. Tapi Radit tidak pulang. Dan seperti malam-malam sebelumnya, aku menangis dalam diam. 3 hari aku sakit. 3 hari pula aku tetap memasak, menyapu, mencuci pakaian mereka. Dengan tubuh yang menggigil, dengan kepala yang berat. Tapi tak ada yang berubah. Mereka tetap memperlakukanku seperti bayangan di rumah itu. Selalu ada, tapi tak pernah benar-benar dianggap. Pada hari keempat, saat tubuhku mulai membaik sedikit, aku membuka ponsel dan melihat notifikasi Instagram Radit. Rasa penasaran membawaku menelusuri akun itu, dan jantungku langsung berdebar hebat saat melihat fotonya bersama seorang perempuan. Mereka sedang makan malam di restoran mahal dengan caption, "Sometimes happiness comes from someone you didn't expect." Tanganku bergetar. Perempuan itu bukan siapa-siapa yang kukenal. Tapi cara Radit menggenggam tangannya di atas meja, cara dia menatapnya, adalah sesuatu yang sudah lama hilang dariku. Bukan hanya hilang, diberikan kepada orang lain. Aku ingin marah, tapi lebih dari itu, aku merasa kosong. Seperti selama ini aku hanya berjuang sendirian. Tak hanya di rumah, tapi juga di hatinya. Saat itulah, di tengah kesedihanku, aku mulai berpikir. Aku tak bisa seperti ini selamanya. Aku tak bisa terus jadi istri yang tak dianggap, menantu yang tak dihargai, dan perempuan yang terus-menerus menerima perlakuan tidak adil. Ada 2 jalan, tetap bertahan dan mati perlahan, atau pergi dan membuktikan bahwa aku bisa lebih dari yang mereka kira. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku memilih untuk mempersiapkan jalan keluar. Malam itu, aku duduk di depan cermin. Wajahku masih pucat mata sembab, tapi ada satu hal yang berbeda, sorot mataku. Untuk pertama kalinya, aku menatap pantulan diriku dengan keberanian yang baru tumbuh. Aku berkata pada diriku sendiri, pelan namun pasti. Aku bukan perempuan lemah.
Aku bukan pembantu, dan suatu hari nanti aku akan membuat mereka menyesal. Tapi sebelum hari itu tiba, aku harus menghadapi satu kenyataan pahit lainnya. Aku bukan hanya tak dianggap, aku juga selalu dijadikan kambing hitam, terutama di hadapan Radit. Hari itu, aku baru selesai menyetrika baju-baju kantor Radit. Tubuhku masih belum benar-benar pulih, tapi aku tetap berusaha menyelesaikan semua tugas rumah. Saat sedang melipat pakaian, terdengar suara pintu gerbang dibuka. Itu Radit. Aku buru-buru menyiapkan air hangat untuk mandinya dan menyambutnya di depan pintu dengan senyum lelah. Minum dulu, Dit. Kamu pasti capek. Aku ulurkan segelas teh hangat. Tapi bukannya menerima, ia malah melengos. Nggak usah repot. Mama ada? Sebelum aku menjawab, Bu Ratri muncul dari arah ruang tengah dengan ekspresi pura-pura manis. Radit, anak mama, akhirnya pulang juga. Kamu tahu ya, rumah ini seperti neraka karena kelakuan istrimu. Degij, aku menunduk, mencoba tetap tenang. Tapi seperti biasa, itu hanya awal dari pertunjukan. Dia itu, Lin, bikin sambal asin. Bayangkan, padahal kamu suka sambal, kan? Dan kemarin, dia gosok kamar mandi setengah-setengah. Sudutnya masih ada noda sabun. Kalau mama nggak cek, bisa-bisa kita hidup dalam kotoran. Radit melirikku tajam. Kamu itu ngapain aja sih di rumah? Maaf. Tadi saya sempat muntah dan alasan. Bu Ratri memotong cepat. Radit, kamu jangan percaya terus sama mulut manis dia. Di depanmu aja pura-pura lemah. Begitu kamu pergi, dia nyantai nonton sinetron. Hatiku seperti diremas. Padahal aku tak pernah sekalipun menyentuh remote TV. Aku bahkan lupa kapan terakhir aku duduk di sofa untuk sekadar menyandarkan punggung. Udah, Lin. Jangan bikin malu. Ujar Radit sambil berlalu. Aku menahan napas, menahan air mata. Tapi, seperti biasa, ia tak pernah memihakku. Tak sekalipun. Keesokan harinya, aku memasak lebih awal. Kupastikan sambal kali ini seimbang rasa garam dan cabainya. Ayam gorengnya garing, sayurnya masih segar. Aku bahkan mencuci semua piring dan mengepel dapur sebelum jam 8. Saat Radit pulang, aku dengan bangga memperlihatkan hidangan yang sudah kutata rapi di meja makan. Tapi seperti biasa, sebelum Radit sempat duduk, Bu Ratri lebih dulu membuka mulut. Radit, kamu nggak akan percaya. Hari ini dia telat masak. Mama sampai sakit perut karena kelamaan nunggu makan siang. Aku menatapnya tak percaya. Padahal jelas-jelas ia makan pagi dengan nasi goreng yang kubuat jam 7. Dan makan siang pun sudah siap sebelum tengah hari. Tanya deh sama pembantu sebelah. Mereka lihat sendiri mama masih kelaparan jam 2 siang. Radit menatapku lagi dengan wajah dingin. Kamu niat nggak sih jadi istri? Aku mencoba menahan amarah. Aku masak dari pagi, Dit. Kalau mama lapar, jangan nuduh mama nggak sabaran. Potongnya. Aku terdiam. Lagi-lagi, setiap pembelaanku dianggap sebagai bentuk pembangkangan. Malam itu, saat semua tertidur, aku duduk sendiri di dapur. Di atas meja, masih ada sisa lauk yang tak disentuh. Aku membuatnya dengan harapan bisa menyenangkan hati mereka. Tapi yang kudapat hanya luka dan fitnah. Aku menatap meja kosong di hadapanku. Hatiku bertanya-tanya, apa sebenarnya salahku? Kenapa? Setiap usahaku selalu disalahkan? Kenapa setiap langkahku diawasi dan dicela? Aku bukan robot. Aku juga manusia. Tapi di rumah ini, aku hanyalah bayangan. Bayangan yang mudah mereka hina, rendahkan, dan abaikan. Beberapa hari setelahnya, datanglah sebuah momen yang membuatku semakin yakin bahwa aku harus segera menyiapkan rencana keluar dari hidup ini. Hari itu, Radit pulang lebih awal dari biasanya. Aku pikir mungkin ada sesuatu yang ingin dia sampaikan. Aku menyambutnya di teras dengan senyum kecil. Tapi senyumku hilang saat kulihat siapa yang turun dari mobil bersamanya. Perempuan dari foto Instagram. Cantik, modis, mengenakan gaun selutut, dan wewangian mahal yang menyengat. Lin, kata Radit. Datar. Ini teman kerjaku, Della. Dia, cuma mau mampir sebentar. Aku menunduk, lalu mengangguk. Silakan. Bu Ratri muncul dari ruang tengah dan langsung menyambut Della dengan pelukan hangat, seolah dia adalah menantu idaman yang selama ini mereka impikan. Ya Allah, cantiknya.
Ini loh, Lin, wanita yang pantasnya sama anak mama. Bukan yang kamu bawa dari kampung, hatiku hancur. Della hanya tersenyum sopan, lalu duduk di ruang tamu sambil memainkan rambut panjangnya. Radit duduk di sebelahnya, terlalu dekat untuk ukuran. Sekadar teman kerja, aku berdiri di balik tirai menyaksikan semuanya. Tanganku mengepal. Tapi untuk pertama kalinya, bukan karena sedih, melainkan karena mulai timbulnya keberanian. Aku tak akan terus diam. Aku tak akan terus jadi bayangan di rumah ini. Kalau mereka tak bisa melihat siapa aku sebenarnya, maka kelak aku akan membuat mereka memohon ampun atas semua penghinaan ini. Dan saat itu tiba, mereka akan mengingat semua hal yang mereka katakan padaku, satu persatu. Aku mengulang kata itu di dalam kepala seperti mantra, duduk di lantai kamar yang dingin sambil menatap kosong ke arah pintu yang baru saja ditutup Radit dan Della setelah mereka tertawa dan pamit keluar rumah. Suara sepatu hak tinggi Della yang menghentak ubin masih menggema dalam telingaku. Dan suara tawa mertuaku yang menanggapi candaan mereka terus menyayat dadaku. Seakan semuanya sedang bersatu menertawakanku, merayakan kejatuhanku. Menyambut perempuan baru yang perlahan menggantikan posisiku, bahkan saat aku masih berada di rumah ini. Masih sah menjadi istrinya, tapi malam itu tak seperti biasanya. Radit pulang tanpa banyak basa-basi. Setelah Della pergi dan Bu Ratri memasuk ke kamarnya, ia mendatangiku di kamar. Aku sedang menyapu lantai, memunguti serpihan remah makanan yang berjatuhan, karena ibu sengaja membiarkan piring-piringnya berserakan. Lin, panggil Radit. Aku menoleh, berharap setidaknya ada sedikit pembelaan atau penyesalan dari suaranya. Tapi yang kulihat justru ekspresi datar, dingin, dan kosong. Aku mau bicara. Aku meletakkan sapu dan duduk di sisi ranjang. Iya, Dit. Bicara aja. Ia menarik napas panjang. Aku rasa kita sudah nggak bisa lanjut kayak gini. Aku mengernyit. Maksudnya? Aku udah lama mikirin ini. Kita nggak cocok, Lin. Kamu terlalu banyak masalah sama mama. Rumah ini nggak pernah tenang. Dan aku capek. Dadaku berdenyut keras. Jadi, kamu mau cerai? Ia menunduk. Iya. Seolah-olah kata itu bukan keputusan besar. Hanya seperti memilih menu makan malam atau memutuskan saluran televisi. Ringan, tanpa beban. Dan perempuan itu? Tanyaku lirih. Mencoba tetap tenang meski tubuhku mulai gemetar. Radit menatapku sejenak. Lalu, dengan wajah tanpa rasa bersalah, ia menjawab, "Aku serius sama Della. Dia lebih dewasa, lebih pengertian. Aku merasa nyaman. Aku ingin menjerit. Aku ingin menghantamkan sesuatu ke dinding. Tapi yang kulakukan hanya duduk terpaku, seperti mayat hidup yang tak mampu merespons. Aku pikir setelah semua ini, aku akan terbiasa disakiti. Tapi ternyata tidak. Luka tetap terasa tajam, seperti pisau yang baru ditancapkan. Mama juga setuju, tambahnya. Bahkan beliau yang pertama menyarankan aku buat pikirin ulang hubungan kita. Aku mengangguk pelan. Jadi, selama ini bukan hanya Radit yang ingin menyingkirkanku, mertuaku pun menginginkan hal yang sama. Mungkin sudah sejak lama. Baik, kataku akhirnya. Pelan tapi tegas. Kalau itu yang kamu mau, aku akan pergi. Aku tak ingin memohon. Tak ingin merendahkan harga diriku lagi. Cukup sudah 4 tahun aku dihinakan, diperlakukan seperti pembantu, dijadikan pelampiasan ego. Cukup. Keesokan harinya, aku mengemasi barang-barangku. Tak banyak yang kubawa. Beberapa helai baju, dokumen pribadi, dan sedikit uang yang kusembunyikan selama ini. Tak satu pun dari mereka membantu. Bahkan saat aku menuruni tangga sambil membawa koper kecilku, Bu Ratri hanya memandangku sambil tersenyum, sinis. Baguslah kamu sadar diri, katanya. Daripada nyusahin terus, Radit berdiri di sudut ruang tamu, melipat tangan dan tak mengucapkan sepatah kata pun. Hanya diam, seolah semua ini memang sudah direncanakan matang. Aku menatap keduanya, untuk terakhir kalinya. Ingin sekali kutumpahkan semua luka dan marahku, tapi aku memilih diam, karena aku tahu, suatu hari nanti mereka akan melihatku berdiri jauh di atas.
Dan saat itu tiba, hanya ada satu kata yang akan mereka ucapkan. Menyesal. Hari-hari setelah perceraian seperti kabut tebal. Aku tinggal sementara di rumah kontrakan kecil pinggir kota. Gelap, sempit, tapi setidaknya tenang. Setiap malam, aku menangis dalam diam. Bukan karena kehilangan Radit, tapi karena diriku dulu yang begitu lemah. Aku menangisi 4 tahun hidupku yang terbuang, namun kesedihan itu tak berlangsung lama. Ada satu titik dalam hidup ketika kesedihan berubah menjadi tekad. Aku bangkit. Aku mencari kerja. Aku mulai dari bawah, menjadi admin toko online, belajar jualan, mengirim barang sendiri, gagal berkali-kali, ditipu, barang rusak. Tapi aku terus belajar, terus bertahan. Sampai akhirnya, 2 tahun setelahnya, aku berdiri di atas bisnis sendiri. Peternakan dan pengolahan hasil ternak yang kumulai dari 1 ekor kambing dan 2 ekor ayam kini berkembang menjadi ratusan. Aku punya tim sendiri, aku punya kendaraan pengangkut, aku punya lahan sendiri, aku punya kekuatan. Aku, Arlina, perempuan yang dulu mereka remehkan, kini menjadi pemilik usaha mandiri yang dikenal banyak orang di kota kecil ini. Dan saat aku melihat postingan Bu Ratri di Facebook, mengeluh tentang rumahnya yang rusak karena banjir kandang tetangga, sebuah ide muncul. Sebuah rencana yang perlahan menjelma nyata. Rencana untuk membalas semua penghinaan mereka dengan caraku sendiri. Aku tak perlu teriak, tak perlu balas makian. Aku hanya perlu kirim satu pesan diam yang akan membuat mereka mengingatku seumur hidup. Dan pesan itu akan datang dalam bentuk kambing. Puluhan ekor kambing yang akan kukirim langsung ke depan rumah mereka. Sebagai hadiah dari menantu yang dulu mereka usir tanpa perasaan. Kupandangi daftar pesanan yang baru saja diselesaikan oleh tim logistikku. Puluhan kambing jantan dan betina, sehat dan siap dikirim dalam kondisi terbaik. Mereka telah dirawat di peternakanku selama beberapa bulan terakhir. Diberi makan rumput, hijau, vitamin rutin, dan kebersihan kandangnya dijaga ketat. Aku bahkan memberi mereka nama-nama kecil, seperti Radit, Ratri, dan Dela. Sekadar lelucon pribadi yang hanya ku mengerti. Tapi bukan itu tujuan utamaku. Tujuanku adalah mengirim pesan. Senyap, tapi menghantam. Ku panggil Pak Samsul, manajer lapanganku yang sudah bekerja denganku sejak awal peternakan ini berdiri. Pak, siapin 35 ekor kambing. Semua sehat, bersih, jangan sampai ada yang sakit. Pak Samsul mengangguk. Siap, Bu Arlina. Dikirim kemana? Aku tersenyum, meraih secarik kertas dari dalam tas dan menuliskan alamat rumah Radit dengan sangat rinci, termasuk nama gang, patokan pohon mangga besar di ujung jalan hingga warna pagar rumah mereka. Kesini, kataku sambil menyerahkan kertas itu. Besok pagi, jam 8, harus serempak, biar semua tetangga bisa lihat. Jangan dibongkar satu-satu, turunkan langsung semua kambing di halaman depan. Pak Samsul membaca alamat itu sekilas, lalu tertawa kecil. Kayaknya saya pernah antar. Susu ke daerah sini dulu? Oh, ini bukan rumah yang ada tulisan rumah keluarga harmonis di tembok pagarnya? Aku mengangguk, menahan tawa yang nyaris meledak. Betul, Pak. Tapi sebentar lagi, rumah itu nggak akan kelihatan harmonis lagi. Malam harinya aku duduk di beranda rumah kecilku, menatap langit yang bersih tanpa awan. Ada perasaan aneh yang menggelitik dadaku, antara lega dan geli. Aku tak pernah membayangkan akan sampai di titik ini. Dari perempuan yang ditendang seperti sampah, kini aku yang memegang kendali. Kupikir balas dendam itu akan penuh kemarahan dan tangisan. Ternyata tidak. Rasa ini justru manis. Lucu. Seperti saat kau mengangkat dagumu di depan orang yang dulu menginjakmu dan berkata, "Aku baik-baik saja tanpamu. Aku tidak ingin mereka menderita." Tidak. Aku hanya ingin mereka merasakan kekacauan, kebingungan. Kegemparan yang dulu mereka tanamkan padaku, sekarang kembali pada mereka. Dengan cara yang bahkan tidak bisa mereka duga. Pagi itu datang lebih cepat dari yang kuduga. Sinar matahari menyentuh jendela rumahku, dan suara Pak Samsul menelepon membuatku tersenyum. Bu, kami sudah di lokasi. Tunggu aba-aba. Turunkan, sekarang.
Serempak, jawabku. Dalam hitungan menit, 3 truk pickup berwarna abu-abu berhenti tepat di depan rumah Radit. Para tetangga yang sedang menyapu halaman dan menggantungkan pakaian di jemuran menoleh penasaran. Suara kambing mengembik saling bersahutan, seperti paduan suara yang meramaikan pagi itu. Bu Ratri yang baru keluar hendak menyiram bunga sontak terkejut. Ia menjatuhkan gayung di tangan dan berlari ke gerbang. Matanya membelalak ketika seekor kambing jantan bertanduk tinggi melompat turun dari truk dan langsung menginjak pot mawar kesayangannya. Apa-apaan ini? Hei, ini rumah orang, bukan kandang hewan, teriaknya. Tapi para pekerja hanya tersenyum sopan, membuka truk satu persatu, dan mengeluarkan kambing-kambing yang mulai memenuhi halaman rumah. Sebagian menggigiti rumput hias, sebagian lagi menabrak kursi taman dan memecahkan vas bunga. Tak lama kemudian, Radit keluar dari rumah mengenakan kaos tipis dan wajah kusut. Ia terpaku melihat halaman rumahnya berubah menjadi kebun binatang dadakan. Apa maksudnya ini? Hardiknya pada salah satu pekerja. Ini kiriman, Pak. Dari Bu Arlina, jawab Pak Samsul sambil menyerahkan surat pengantar yang kutulis sendiri. Selamat menikmati. Semua kambing ini sehat, jinak, dan sudah divaksin. Radit membuka amplop itu dengan gemetar. Di dalamnya hanya ada satu kalimat. Tolong jaga baik-baik semua kambing ini, karena aku tahu kalian senang menyuruh orang bekerja tanpa upah. Beberapa tetangga mulai keluar rumah dan merekam kejadian itu. Ada yang tertawa geli, ada yang memotret sambil berbisik-bisik. Video itu pun menyebar cepat. Dalam waktu beberapa jam, akun gosip lokal mulai membicarakan rumah keluarga Radit yang dipenuhi kambing kiriman mantan istri. Astagfirullah. Ini aib, bisik Bu Ratri sambil menutup wajahnya dengan kerudung. Tapi suara kambing-kambing yang terus mengembik menenggelamkan semua pembelaan mereka. Aku menonton video itu dari rumah, sambil menyeruput kopi dan tersenyum puas. Tak perlu memaki, tak perlu menuntut. Balas dendamku datang dalam bentuk yang paling tidak terduga. Puluhan kambing yang membuat halaman rumah mereka menjadi porak-poranda. Dan ini baru permulaan. Masih ada banyak kejutan yang menanti mereka. Karena aku, Arlina, tidak akan tinggal diam setelah diinjak. Sekarang giliran mereka belajar bagaimana rasanya menjadi yang dihina. Tapi rupanya, ketika rasa malu menyelimuti seisi rumah itu, dan sorot mata tetangga berubah dari hormat menjadi sindiran, mereka mulai goyah. Harga diri yang selama ini mereka junjung tinggi, runtuh di hadapan hewan ternak yang dibiarkan berkeliaran di halaman rumah yang dulunya bersih seperti museum. Pagi itu, setelah seharian kemarin menjadi bahan tontonan, Radit mengirim pesan padaku. Nomor yang dulu kuhapus, kini muncul lagi di layar ponsel. Tak kupedulikan. Namun 5 menit berselang, sebuah pesan masuk. Arlina, tolong, aku tahu kamu marah. Tapi tolong, ini sudah keterlaluan. Ibuku jatuh karena kotoran kambing di teras. Kamu mau apa sebenarnya? Lucu. Sangat lucu. Saat aku terjatuh karena mulut ibunya, karena hinaan dan bentakan yang tak pernah berhenti selama 4 tahun pernikahan, tak seorang pun peduli. Bahkan Radit, pria yang kupilih untuk kuberi hidupku, memilih untuk bungkam dan berpihak pada kenyamanan. Ibunya, sekarang saat kotoran kambing menjadi alasan ibunya tergelincir dan mencicipi aspal, dia bilang, ini keterlaluan. Aku hanya mengunci layar. Tidak perlu menjawab, biarlah mereka menunggu dalam kebingungan. Balas dendam bukan soal amarah. Ini tentang waktu. Tentang bagaimana mereka belajar bahwa semua yang dilakukan akan kembali, entah cepat atau lambat. Siang. Harinya, saat aku sedang di peternakan, seorang kurir datang tergesa. Ia membawa sekotak kue besar dengan pita emas. Di atasnya tertulis namaku dengan tinta manis berbau vanila. Dari siapa? Tanyaku curiga. Kurir itu mengangguk. Katanya, dari rumah Pak Radit, Bu. Aku tersenyum tipis. Konyol kubuka kotaknya perlahan. Di dalamnya bukan hanya kue. Ada surat kecil terlipat rapi. Arlina, kami tahu kami bersalah. Maafkan kami. Ibu menyesal. Aku juga menyesal.
semoga kamu mau buka hati lagi. Kita bisa bicara baik-baik. Kukira, permintaan maaf akan terasa hangat. Tapi tidak. Yang kurasakan hanyalah kehampaan. Kata-kata itu terlambat. Jauh terlambat. Di mana permintaan maaf saat aku menangis di kamar mandi, setelah disindir tidak bisa memberi cucu? Di mana permintaan maaf ketika ibu mereka menamparku karena laukku keasinan? Atau ketika Radit bilang, kalau nggak kuat tinggal di sini, pulang aja ke rumah ibumu. Tapi waktu itu aku tetap tinggal, karena aku istri. Karena aku pikir sabar bisa mengubah segalanya. Ternyata, sabar hanya membuatku jadi sasaran empuk. Sabar membuatku diam dalam penghinaan. Sampai akhirnya, mereka sendiri yang melepaskanku. Dan sekarang, ketika aku berdiri di atas kakiku sendiri, dengan usaha yang mulai kukembangkan dari nol, mereka meminta maaf? Malam harinya, Bu Ratri datang ke peternakanku. Aku tahu karena para pekerja langsung berbisik saat melihat sosok wanita paruh baya dengan kebaya dan selendang mahal berjalan masuk, ia tak datang sendiri. Ada Della di sampingnya. Si cantik yang dulu menjadi alasan Radit berani menceraikanku. Aku tak bangkit dari kursi ketika mereka masuk. Cukup menatap, dingin. Seperti dulu mereka menatapku saat aku menyodorkan masakan dengan tangan yang gemetar. Arlina, kata Bu Ratri lirih, kami minta maaf. Semua ini sudah terlalu jauh. Aku diam. Tak menjawab. Menyeruput teh jahe yang baru saja dibuat Mbok. Nah, asistenku yang sudah seperti ibu sendiri. Della melangkah maju, wajahnya sedikit tertunduk. Aku nggak tahu semua akan begini. Maaf Kak Arlina. Kak, baru sekarang dia memanggilku begitu. Dulu, saat pertama kali dia datang ke rumah itu, ia hanya manggil namaku singkat, seolah kami sebaya, seolah tak ada rasa hormat sedikit pun. Kenapa kalian kesini? Tanyaku akhirnya. Tenang, tapi tajam. Bu Ratri menggigit bibir. Kami tahu salah, tapi tolong, jangan kirim kambing lagi. Aku nyaris tertawa. Jadi, ini bukan tentang menyesal karena memperlakukanku buruk. Ini soal malu karena jadi bahan. Tertawaan, aku bangkit dari duduk. Melangkah mendekat, berdiri tepat di hadapan dua wanita yang dulu membuatku merasa tak berharga. Maaf kalian kuterima, kataku pelan. Mereka menatap dengan wajah lega. Tapi bukan berarti aku lupa. Bu Ratri menegang. Della menunduk. Permintaan maaf bukan kunci untuk masuk kembali ke hidup seseorang yang sudah kalian hancurkan. Kalian minta maaf? Terlambat. Terlalu lama aku diam. Terlalu lama aku dihina. Dan sekarang, saat aku sudah jadi orang yang tak butuh kalian lagi, kalian datang? Arlina. Suara Bu Ratri terdengar serak. Aku bukan Arlina yang dulu, potongku. Yang nangis di dapur. Yang takut buka mulut karena takut diusir. Sekarang, aku yang pegang kendali. Jadi pulanglah. Dan nikmati pesta kambing kalian. Karena itu baru permulaan. Aku berbalik, tak menoleh lagi. Tak peduli jika mereka menahan air mata atau malu luar biasa. Karena aku tahu, ini pelajaran yang tak akan pernah mereka dapatkan dari buku manapun. Dan mungkin, suatu hari nanti, mereka akan bersyukur bahwa aku pernah menjadi menantu yang mereka buang. Karena dari situlah mereka belajar. Tidak semua orang yang kau rendahkan akan tetap berada di bawah. Ada yang bangkit dan membalas dengan cara yang paling elegan. Aku menatap langit malam yang menggantung di atas peternakan, udara dingin menusuk kulit, tapi dadaku hangat. Bukan karena teh jahe yang masih mengepul di meja, melainkan karena perasaan lega yang belum pernah kurasakan selama ini. Aku sudah bicara, sudah berdiri di hadapan mereka, tanpa rasa takut, tanpa rasa kecil, dan berkata, cukup, dan rasanya melegakan sekali. Tak ada lagi beban yang menjeratku. Tak ada lagi tangis yang kutahan diam-diam di pojok kamar. Semua luka yang dulu, kubungkam kini bersuara lewat tindakanku. Bukan untuk menyakiti, tapi untuk menunjukkan aku tidak bisa diinjak lagi. Satu pesan masuk ke ponselku malam itu, dari Radit. Kalau kamu masih simpan sedikit saja perasaan ke aku, tolong kita bicara. Aku salah, sangat salah. Aku tidak langsung membalas. Kuletakkan ponsel di meja.
lalu keluar dari rumah utama peternakan menuju kandang belakang. Di sana, puluhan kambing tengah tertidur nyenyak. Beberapa masih berdiri, mengunyah rumput dengan santai. Damai. Lucu ya pikirku. Dulu aku takut sekali, bersentuhan dengan hewan ternak. Jijik, katanya. Aku ini lulusan universitas, pernah kerja di kantor ternama, kenapa harus urus kambing? Tapi siapa sangka, kambing-kambing ini yang memberiku hidup, yang membuatku bisa berdiri sendiri, yang memberi nafkah lebih jujur dan stabil dibandingkan cinta palsu dari seorang pria bernama suami. Keesokan harinya, aku menerima undangan. Bukan dari Radit. Bukan dari Bu Ratri. Tapi dari seorang pengusaha peternakan di luar kota yang tertarik kerjasama setelah melihat liputan kecil tentangku di media lokal. Yes, katanya, ia tertarik dengan cara pemasaran kreatif yang kulakukan. Meski ia tidak tahu bahwa strategi kirim kambing ke rumah orang sebenarnya adalah aksi balas dendam. Aku tertawa kecil membaca email itu. Tuhan memang punya cara bermain yang luar biasa. Bahkan niatku yang awalnya sekadar membuat mereka repot kini membuka pintu yang lebih besar untukku. Siapa sangka? Aku, perempuan yang dulu dicaci hanya karena tidak bisa memberi cucu, kini malah didekati pengusaha besar karena kambing-kambingku. Dunia benar-benar lucu. 2 hari kemudian, aku mendapati diriku berdiri di depan rumah lamaku. Rumah yang dulu kutinggali sebagai menantu. Tapi bukan karena ingin kembali. Aku di sana karena ada urusan bisnis. Seorang pelanggan besar dari perumahan sebelah ingin membeli puluhan ekor kambing untuk keperluan sosial keagamaan, dan kebetulan titik penyerahannya berada di kompleks yang sama. Saat truk berhenti, suara gaduh langsung terdengar. Beberapa tetangga mendekat. Dan tentu saja dari balik tirai rumah itu, aku melihat bayangan tubuh yang sangat kukenal. Bu Ratri. Juga Radit, yang berdiri di depan pagar dengan wajah kaku, nyaris tak percaya melihatku memimpin truk logistik. Aku turun dari kendaraan, mengenakan setelan kerja yang rapi tapi sederhana, syal abu-abu melilit leherku, dan aroma tubuhku tak lagi wangi parfum mahal, melainkan campuran minyak kayu putih dan sedikit aroma khas kandang. Tapi tak satu pun dari itu membuatku merasa lebih rendah. Justru aku merasa lebih tinggi dari sebelumnya. Arlina, seru Radit akhirnya, mencoba mendekat. Tapi aku menghentikannya dengan satu gerakan tangan. Aku di sini bukan untukmu. Aku kerja, ujarku datar. Aku cuma mau ngomong. Sudah cukup banyak kata-kata yang kamu buang dulu. Potongku cepat. Sekarang bukan waktunya. Ia menunduk. Tapi aku nyesel. Radit, kita ini bukan cerita sinetron. Aku bukan perempuan yang masih nunggu kamu sadar dan balik sambil bawa bunga. Kamu sudah pilih jalanmu, dan aku sudah menemukan hidupku. Kita selesai. Aku berbalik, meninggalkannya terdiam. Tak peduli pada Bu Ratri yang kini berdiri di pintu. Menatapku dengan sorot mata yang dulu berisi penghinaan. Kini hanya tersisa penyesalan. Tapi apa gunanya? Mereka terlambat. Malamnya, aku merenung di kamar. Bukan karena masih cinta, tapi karena takjub dengan perjalanan hidupku. Betapa dulu aku merasa segalanya akan hancur tanpa suami. Betapa aku berpikir bahwa pernikahan adalah satu-satunya cara untuk dianggap berhasil sebagai perempuan. Tapi nyatanya, tanpa pernikahan pun aku bisa berhasil. Aku bisa mandiri. Bisa membeli rumah, bisa punya bisnis sendiri. Bisa mengangkat orang-orang kecil di sekitarku, memberi pekerjaan, memberi harapan. Aku tidak lagi butuh cinta yang palsu. Aku tidak butuh validasi dari mertua yang tak pernah melihat kebaikanku. Aku tak butuh lagi memohon-mohon agar dihargai. Dan, yang terpenting, aku tak ingin kembali ke neraka yang sama. Tak peduli seindah apapun pintu yang mereka buka, aku sudah berjalan terlalu jauh dari sana. Terlalu jauh dan terlalu kuat untuk kembali menjadi sosok yang dulu, lemah, diam, dan selalu mengalah. Sekarang, aku bukan menantu yang sabar. Aku bukan istri yang patuh tanpa dihargai. Aku bukan perempuan yang tinggal di pojok dapur, menanti ucapan terima kasih yang tak pernah datang. Aku Arlina. Yang baru, yang bangkit dari reruntuhan pernikahan yang hampa,
dan kini berdiri kokoh di atas kerajaan kecil bernama peternakan. Dan aku bersumpah, tak akan pernah kembali ke neraka yang sama, walau mereka mencium kakiku sekalipun. Aku tahu betul perasaan Radit saat itu. Ada yang mengikis di dalam dirinya, sebuah penyesalan yang datang terlambat, karena saat ia menoleh kembali, aku sudah tidak ada di sana lagi. Perasaannya, yang dulu sempat terbuai oleh cinta palsu, kini terperangkap dalam kenyataan pahit. Aku sudah tidak membutuhkan dia lagi. Aku sudah cukup kuat, terlalu kuat untuk kembali ke pelukannya yang penuh dusta. Sore itu, ketika aku sedang duduk di teras rumah, menatap peternakan yang kini berjalan dengan baik, ponselku berdering. Oh, nama yang tertera di layar membuat jantungku sedikit terhenti sejenak. Radit. Aku menghela napas panjang, lalu memutuskan untuk tidak mengangkatnya. Aku tidak ingin terjebak lagi dalam dunia yang sudah lama kutinggalkan. Tapi ponselku berdering, terus, bahkan hingga 2 kali. Akhirnya aku memilih untuk menjawab. Radit, ujarku dengan suara yang tenang, tanpa ada sedikit pun getaran. Ada apa? Arlina, aku ingin minta maaf. Suaranya terdengar berat. Seakan-akan beban hidup yang ia tanggung selama ini begitu besar. Aku tahu, sudah terlambat. Tapi, aku nyesel. Aku salah. Aku tak pernah melihat kamu, aku terlalu egois. Kamu benar, aku mengabaikanmu. Aku terdiam sejenak, tidak langsung merespons kata-katanya. Aku mendengarnya, tapi apakah kata-kata itu benar-benar datang dari hatinya? Atau hanya karena ia merasa terpojok? Aku sudah tidak peduli lagi. Semua kata yang keluar dari mulutnya terlalu terlambat. Radit, lelaki yang dulu aku percayai sepenuhnya, kini hanya menjadi sosok yang ingin kembali ke masa lalu yang sudah terkubur. Sekarang kamu ingin apa, Radit? Tanyaku akhirnya. Suaraku tenang, tapi ada rasa tajam di dalamnya. Minta aku kembali? Aku bisa mendengar nafasnya yang sedikit terburu-buru. Mungkin ia merasa tersudut dengan pertanyaanku. Aku hanya ingin kita bicara. Kita bisa mulai dari awal lagi, Arlina. Aku janji kali ini aku akan berbeda. Aku tahu aku salah. Aku ingin memperbaiki semuanya. Aku tertawa pelan. Suara itu seperti angin malam yang tak bisa bertahan lama. Penuh dengan kebohongan yang ia sampaikan dalam diam dan harapan yang tak mungkin tercapai. Radit, kamu tidak mengerti. Ujarku dengan nada datar. Aku sudah terlalu jauh berjalan. Kamu sudah terlalu jauh pergi dari hatiku. Tidak ada yang bisa memperbaiki apa yang telah terjadi. Tidak ada kesempatan kedua. Kalau memang kamu merasa bersalah, biarkan itu menjadi pelajaran untukmu. Tapi aku sudah tidak butuh lagi penyesalanmu. Aku bisa mendengar Radit terdiam di sisi sana. Mungkin ia mencoba memahami kata-kataku. Namun aku tahu, perasaannya saat ini hanyalah sebatas penyesalan yang sudah tidak ada gunanya lagi. Tanggung jawab yang dulu ia abaikan, kini menjadi beban di pundaknya. Namun, aku sudah terlalu jauh berjalan. Tapi aku kehilanganmu, Arlina. Suaranya akhirnya kembali terdengar, kali ini dengan nada yang sedikit putus asa. Aku tidak tahu bagaimana aku bisa hidup tanpamu. Aku menghela napas. Sesungguhnya, aku tidak ingin mendengarnya lagi. Kalimat itu terlalu familiar. Aku mendengarnya dulu saat aku terpuruk dalam kebisuan rumah tangga yang penuh dengan kebohongan. Semua itu hanya kata-kata untuk menenangkan hati sendiri, bukan sesuatu yang tulus. Radit tidak pernah berjuang untuk aku, dan kini ia datang dengan penyesalan yang terlambat. Radit, aku memutuskan untuk berbicara tegas. Kamu tidak kehilangan siapa-siapa. Kamu hanya kehilangan dirimu sendiri, karena kamu sudah membuang dirimu untuk kebahagiaan sesaat. Sekarang, kamu harus belajar hidup tanpa aku. Aku sudah memilih jalanku, dan aku tidak akan kembali. Ponsel di tanganku terdiam. Tidak ada lagi suara dari Radit. Tidak ada lagi penyesalan atau permintaan maaf. Aku tahu ia mendengar setiap kata yang keluar dari mulutku. Dan aku tahu, itu cukup. Cukup untuk menunjukkan bahwa aku tidak akan menjadi bagian dari kisah lama itu lagi.
Aku menutup telepon dan meletakkannya di meja. Wajahku terpantul di layar ponsel, dan aku melihat diriku yang berbeda. Aku melihat perempuan yang kuat, yang telah melewati semua cobaan dan rasa sakit yang diberikan Radit dan keluarganya. Kini, aku bukan lagi Arlina yang dulu, yang selalu mencoba untuk mengalah dan memaafkan. Aku bukan lagi perempuan yang takut akan masa depan. Aku adalah Arlina yang baru, yang tidak lagi memberikan ruang untuk yang tak pantas mendapatkannya. Sekarang, aku hanya ingin maju, meninggalkan masa lalu yang penuh penderitaan dan berfokus pada apa yang telah aku capai. Peternakan ini, bisnis yang kubangun dengan tangan dan air mata sendiri, adalah masa depanku. Dan aku tidak akan pernah membiarkan siapapun, termasuk Radit, menghancurkannya. Kembali ke rumah, aku merasa semakin yakin dengan keputusanku. Terkadang, hidup memberikan kita kesempatan untuk bangkit. Dan kadang, kesempatan itu datang dengan cara yang sangat berbeda dari yang kita harapkan. Tapi aku sudah siap, aku tidak takut lagi. Radit sudah memutuskan. Dia sudah memilih jalannya, dan aku sudah menempuh jalan yang sama sekali berbeda. Namun, apa yang tidak ia ketahui adalah, keputusan yang aku ambil bukan hanya tentang melanjutkan hidup tanpa dia. Ini lebih dari itu. Aku membangun dunia baru, sebuah dunia yang tidak lagi tergantung pada siapapun. Dunia yang kuciptakan untuk diriku sendiri, di luar bayang-bayangnya. Setelah percakapan terakhir itu, aku tidak pernah lagi mendengar kabar dari Radit. Namun, rasa penyesalan yang aku dengar dalam suaranya ternyata tidak hanya datang dari mulutnya. Ternyata, semuanya berbalik arah. Semua yang pernah dia tinggalkan, termasuk keluarga dan kehidupannya yang dulu aku anggap akan menjadi tempat peristirahatan kita bersama, kini menyudutkan mereka. Bahkan mertuaku yang dulu merendahkanku, mulai merasakan dampaknya. Pagi itu, ketika aku sedang memeriksa ternakku, sebuah pesan masuk dari nomor yang tidak kukenal. Aku membuka pesan itu dan mendapati isi yang cukup mengejutkan. Ternyata, Radit dan keluarganya sedang menghadapi masalah besar. Semua bisnis mereka, yang selama ini mereka banggakan, tiba-tiba bangkrut. Bank-bank mulai mendatangi mereka, menuntut pelunasan utang yang telah bertahun-tahun mereka tinggalkan. Aku membaca pesan itu dengan perasaan campur aduk. Di satu sisi, aku merasa sedikit lega, tapi di sisi lain, ada sedikit perasaan kosong. Aku tidak ingin mereka sengsara, meski mereka dulu membuatku merasakan penderitaan yang tak terhitung. Namun, inilah harga yang mereka harus bayar. Mereka selalu merasa bisa menginjakkan kaki di atas orang lain tanpa takut akan konsekuensi. Dan kini, semuanya berbalik kepada mereka. Arlina, kamu pasti tidak tahu apa yang sedang terjadi dengan keluarga kita. Bunyi pesan itu. Mereka sudah kehilangan semuanya. Radit sekarang menderita, dan mertuamu. Mereka ingin kamu kembali. Kamu satu-satunya yang bisa menyelamatkan semuanya. Aku terkesiap membaca kata-kata itu. Semua yang terjadi, mulai dari keputusan Radit yang menceraikan aku hingga penghinaan yang datang dari keluarganya, tidak bisa kembali begitu saja. Dari harus biwi dari dalam harganya. Tapi, aku juga tahu, mereka sedang terperosok dalam kesulitan yang dalam. Itu adalah karma. Karma yang akhirnya menghampiri mereka. Ponselku bergetar lagi, kali ini dengan panggilan masuk. Nama yang tertera di layar adalah nama yang sangat familiar, ibu mertuaku. Aku menatap layar itu sejenak, berpikir apakah aku harus mengangkatnya. Aku menghirup napas dalam-dalam, lalu menjawab panggilan itu dengan tenang. Arlina, tolong dengarkan kami. Suara ibu mertuaku terdengar terputus-putus. Radit, dia sedang hancur. Kami tidak tahu harus bagaimana. Bisnis kami bangkrut. Semua properti disita. Kamu bisa kembali. Kami butuh bantuanmu. Tertawa. Itu yang pertama kali keluar dari bibirku. Tertawa yang penuh dengan kebebasan, yang rasanya seperti lega. Ibu mertuaku, yang dulu menganggapku sebagai pembantu, kini meminta bantuan dariku. Mereka yang dulu memandangku sebelah mata kini terjebak dalam dunia yang mereka ciptakan sendiri, dunia penuh kemewahan yang ternyata rapuh dan mudah hancur. Apa yang bisa aku lakukan untuk kalian? Tanyaku dengan nada datar, meski di dalam hatiku ada tawa kecil.
Bukankah ini yang kalian inginkan? Bukankah kalian yang selalu meremehkan aku? Bukankah kalian yang selalu menempatkan aku di posisi yang rendah? Suasana sepi sejenak di ujung telepon, dan aku bisa merasakan bagaimana ibu mertuaku mulai terhenyak. Kami tahu kami salah, Arlina. Kami sangat menyesal. Kami tidak tahu harus berbuat apa lagi. Tolonglah kami. Kembalilah ke rumah ini. Kembalilah. Kami butuh kamu. Aku menghela napas, menatap peternakan di depanku. Hati kecilku terasa berat, namun aku tahu keputusan ini tidak bisa kuambil dengan sembarangan. Ini bukan tentang membalas dendam, bukan juga tentang melihat mereka menderita. Ini tentang bagaimana mereka harus merasakan konsekuensi dari setiap perbuatan buruk yang pernah mereka lakukan. Mereka harus belajar bahwa kehidupan ini penuh dengan ketidakpastian, dan kita tidak bisa selalu mengandalkan orang lain. Kalian sudah meminta terlalu banyak dari aku, ujarku perlahan, dan aku sudah cukup menderita karena kalian. Aku tidak bisa kembali ke masa lalu itu. Apa yang kalian buat kepada aku dulu, itu tidak bisa aku lupakan begitu saja. Aku sudah jauh melangkah. Ibu mertuaku terdiam. Suara sesenggukan terdengar samar. Mungkin dia menangis, aku tidak tahu. Tapi aku juga tidak peduli lagi. Aku sudah cukup menderita karena semua itu. Baiklah Arlina, katanya dengan suara lemah. Kalau begitu, kami akan menerima nasib kami. Kami tidak akan lagi mengganggu hidupmu. Telepon itu terputus, dan aku meletakkan ponsel di meja dengan perasaan yang campur aduk. Aku tidak merasa senang melihat mereka terpuruk, tetapi aku juga tidak bisa pura-pura tidak tahu. Mereka telah meminta terlalu banyak dariku, dan saat ini mereka harus menanggung akibat dari keputusan mereka sendiri. Aku kembali ke ternakku, memandang kehidupan yang telah aku bangun sendiri. Aku tidak perlu lagi bergantung pada siapapun, tidak perlu mencari pembenaran. Aku telah mendapatkan kebebasan yang aku inginkan. Dan, seperti yang telah kuputuskan sebelumnya, aku tidak akan kembali lagi ke dalam dunia yang penuh dengan kebohongan dan pengkhianatan. Aku sudah melangkah jauh. Mereka kini terjebak dalam dunia yang dulu mereka anggap akan selalu ada untuk mereka. Setelah panggilan telepon itu, hidupku kembali melanjutkan ritme yang sudah biasa, tenang, dengan segala sesuatunya berjalan seperti yang kuinginkan. Tidak ada lagi gangguan, tidak ada lagi beban yang merayap dalam pikiranku. Namun, satu hal yang terasa jelas adalah mereka, Radit dan keluarganya, ternyata tidak menyerah begitu saja. Meskipun aku sudah memberikan jawaban yang tegas, mereka masih berusaha menghubungiku. Seperti mereka tidak pernah tahu bagaimana cara berhenti. Hari-hari berlalu, dan aku hampir lupa tentang mereka. Namun, tiba-tiba saja, sebuah paket besar datang ke rumahku. Sebuah pengiriman yang entah siapa yang mengirimkannya. Kertas besar yang membungkus paket itu tertulis dengan tangan yang kukenal. Ibu mertuaku. Aku mengangkatnya dengan perasaan curiga. Mengapa mereka mengirimkan sesuatu? Apa mereka benar-benar tidak mengerti bahwa aku sudah menutup babak lama dalam hidupku? Aku membuka paket itu perlahan, dan di dalamnya terdapat sebuah surat yang tertulis dengan tangan rapi. Isinya singkat, namun terasa begitu mendalam dan penuh penyesalan. Arlina, kami tahu kami telah salah. Kami tidak bisa mengembalikan waktu, dan kami sangat menyesal atas semua yang terjadi. Kami memohon maaf yang sebesar-besarnya. Semua yang kami lakukan dulu tidak ada artinya sekarang, tanpa kamu. Kami membutuhkanmu. Kami memohon kamu kembali, karena hanya kamu yang bisa menyelamatkan semuanya. Radit sangat menyesal. Kami sangat menyesal. Surat itu membuat dadaku terasa sesak. Aku sudah mengharapkan kata-kata seperti ini, tapi ternyata aku tidak siap untuk mendengarnya. Aku melihat surat itu dan tertawa kecil, bukan karena merasa senang, tetapi karena merasa jengah. Mereka tahu apa yang mereka lakukan, namun mereka tetap meminta sesuatu yang mustahil. Sesuatu yang sudah aku matikan dengan tegas. Aku menghela napas panjang, merasakan beban yang tiba-tiba muncul kembali dalam pikiranku. Tetapi, aku tahu satu hal dengan pasti. Aku tidak bisa kembali. Keputusan ini sudah final. Tidak ada yang bisa mengubahnya.
Meski mereka meminta maaf dengan segenap penyesalan, itu sudah tidak berarti lagi bagiku. Mereka terlalu lama meremehkanku. Ada kini saatnya aku berdiri tegak di dunia yang tidak memerlukan mereka lagi. Radit, suamiku yang dulu, juga memanggilku. Aku tahu, karena aku melihat nama yang muncul di layar ponselku. Radit. Kabar yang kudengar tentang dirinya menguatkan keputusanku untuk tidak menoleh ke belakang. Dalam keadaan terpuruk seperti itu, dia justru memanggilku. Aku sudah cukup mendengar permintaan maafnya yang kosong. Tidak ada gunanya jika aku kembali hanya untuk melayani egonya lagi. Aku tidak mengangkat telepon itu. Aku hanya menatap layar ponselku yang masih menampilkan namanya. Ada rasa kecewa yang masih menggores, meskipun aku tahu itu adalah bagian dari perjalanan hidupku. Aku tidak bisa terus-menerus berlarut dalam penyesalan. Aku sudah cukup terluka. Tak lama setelah itu, ada ketukan di pintu rumahku. Ketika aku membuka pintu, aku terkejut. Di sana berdiri ibu mertuaku, yang sebelumnya tak pernah datang langsung ke rumahku. Di tangan kirinya, dia memegang sebuah tas, ucil, dan di tangan kanannya sebuah amplop besar. Arlina? Suara ibu mertuaku terdengar lemah, berbeda dari biasanya. Kami sangat menyesal. Aku dan Radit memohon padamu untuk kembali. Kami tidak tahu harus bagaimana lagi. Aku memandangi wajahnya, wajah yang dulu penuh dengan rasa benci dan merendahkanku. Kini, aku melihatnya dengan pandangan yang berbeda. Bukan rasa simpati, bukan juga kebencian. Hanya ada keheningan yang tak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Apa yang bisa kalian berikan padaku? Semua yang telah kalian lakukan padaku dulu, apakah itu bisa terhapus dengan kata-kata maaf? Aku sudah tidak peduli dengan semua itu lagi. Aku tidak ingin terjebak dalam permainan kalian yang berulang. Aku sudah jauh melangkah, dan tidak ada yang bisa mengubahnya. Jawabku tegas, namun suaraku tidak sekeras yang kutunggu. Ibu mertuaku menundukkan kepalanya. Kami tidak bisa mengubah apa yang sudah terjadi, Arlina. Kami sangat menyesal, dan aku tahu hanya kamu yang bisa membantu kami. Radit sangat membutuhkanmu. Kami tidak tahu harus bagaimana lagi. Aku menatap ibu mertuaku, lama, perasaan yang datang begitu campur aduk. Aku tidak ingin terus hidup dalam bayang-bayang masa lalu. Mereka memohon, dan di satu sisi, aku merasa terharu. Namun di sisi lain, aku tahu betul ini bukan tentang aku lagi. Ini tentang mereka yang terlalu terbiasa mengandalkan orang lain, dan sekarang saatnya mereka merasakan konsekuensi dari hidup yang selalu bergantung pada orang lain. Aku tidak bisa kembali, Ibu, ujarku pelan. Tidak ada yang bisa mengubah keputusan ini. Aku sudah cukup menderita, dan sekarang aku sudah bisa berdiri dengan kaki sendiri. Aku tidak akan kembali ke masa lalu itu. Ibu mertuaku hanya diam, tanpa bisa berkata apa-apa. Wajahnya yang dulu angkuh dan penuh kebanggaan kini terlihat rapuh. Mungkin untuk pertama kalinya, dia merasakan apa yang aku rasakan dulu. Betapa pedihnya berada di posisi yang rendah, dikhianati, dan diabaikan. Sekali lagi, kami sangat menyesal, Arlina, katanya, hampir bisu. Kami berharap suatu hari nanti, kamu bisa memaafkan kami. Aku tidak menjawab. Aku menutup pintu dengan lembut, tapi dengan keputusan yang pasti. Saat pintu itu tertutup, aku merasa beban berat yang selama ini menekan dadaku mulai menghilang. Kini, aku tahu satu hal yang pasti. Mereka bisa meminta maaf sebanyak apapun. Namun aku tidak akan pernah kembali ke dalam dunia yang penuh dengan kebohongan dan penyesalan itu. Saat pintu itu tertutup, perasaan lega yang selama ini kuimpikan akhirnya datang. Aku menghela napas panjang, menutup mataku sejenak untuk meresapi rasa bebas yang baru saja kurasakan. Ini adalah akhir dari satu babak dalam hidupku yang panjang dan penuh dengan pengorbanan. Semua yang sudah kujalani, semua yang pernah kualami, kini terasa seperti beban yang bisa kulepaskan begitu saja. Aku tidak perlu lagi merasa terikat dengan mereka, dengan masa lalu yang penuh penyesalan. Namun, di balik rasa lega itu ada juga perasaan kosong. Seperti ada ruang hampa dalam hatiku yang masih perlu diisi. Aku tahu, ini bukan perjalanan yang mudah.
Memulai hidup baru setelah sekian lama terperangkap dalam bayang-bayang pernikahan yang gagal bukanlah hal yang sederhana. Tapi aku tahu satu hal. Aku tidak akan kembali ke kehidupan yang sama. Tidak lagi. Aku duduk di ruang tamu, memandangi sekeliling rumahku yang tenang. Rumah ini adalah tempat aku mulai membangun kembali kehidupanku setelah berjuang sendirian. Tidak ada lagi Radit. Tidak ada lagi ibu mertuaku yang terus-menerus mengontrol hidupku. Aku bebas. Namun, kebebasan ini juga membawa tantangan baru. Aku harus belajar hidup sendiri, tanpa bergantung pada siapapun. Semua yang ada sekarang adalah aku dan usahaku. Hari-hari selanjutnya berjalan dengan perlahan. Aku mulai berfokus pada bisnis yang sudah lama aku jalani, yang selama ini kuabaikan demi mengurus rumah tangga yang berantakan. Aku tahu, ini adalah saat yang tepat untuk menggali potensi yang selama ini terpendam. Setiap pagi, aku bangun dengan semangat yang baru. Tidak ada lagi rasa takut atau cemas tentang masa depan. Semua yang aku perlukan ada dalam tanganku sendiri. Aku memiliki kontrol penuh atas hidupku sekarang. Namun, di tengah kesibukan itu, aku mulai merasa ada sesuatu yang hilang. Tidak, ini bukan perasaan ingin kembali ke masa lalu yang penuh luka. Bukan juga rasa penyesalan yang tiba-tiba muncul. Tetapi lebih kepada sebuah kekosongan yang harus kuisi. Aku mulai bertanya pada diri sendiri, apakah selama ini aku terlalu fokus pada hal-hal yang salah? Apakah aku terlalu menghabiskan waktu untuk menuruti keinginan orang lain, hingga melupakan apa yang benar-benar aku inginkan? Aku memutuskan untuk menjawab pertanyaan itu dengan cara yang berbeda. Aku mulai menjalin relasi baru, berkenalan dengan orang-orang yang selama ini hanya kulihat dari jauh. Aku mulai keluar dari zona nyaman, menghadiri acara-acara sosial, dan berinteraksi dengan mereka yang memiliki visi dan tujuan hidup yang sama. Tak jarang, aku bertemu dengan orang-orang yang juga pernah merasakan kegagalan seperti aku, dan itu memberi kekuatan baru. Aku bukan satu-satunya yang merasa terpuruk, dan aku tahu aku bisa bangkit dari semuanya. Beberapa bulan setelah itu, aku mendapatkan kesempatan untuk berkolaborasi dengan beberapa pebisnis sukses yang memperhatikan usahaku. Mereka melihat potensi yang aku miliki, dan mengajakku untuk bergabung dalam proyek besar yang bisa mengubah arah hidupku. Aku menerima tawaran itu tanpa ragu, karena aku tahu ini adalah langkah baru yang akan membawa aku lebih dekat dengan impian yang selama ini kuinginkan. Namun, ketika aku sudah mulai terbiasa dengan dunia baru ini, hal yang tidak terduga terjadi. Radit kembali muncul. Aku tidak tahu bagaimana caranya. Tetapi aku mendapati pesan singkat darinya yang masuk ke ponselku. Suaranya di telepon terasa canggung, seperti seseorang yang sudah lama tidak berbicara dengan orang yang pernah dikenalnya. Arlina, bisa kita bicara? Aku ingin menjelaskan semuanya. Aku menyesal, kata Radit dengan suara serak. Aku terdiam sejenak. Hatiku bergejolak. Aku sudah lama berusaha melupakan semua yang ada kaitannya dengan dia. Aku tidak ingin terjebak dalam masa lalu yang kelam. Tapi di sisi lain, ada rasa penasaran yang menggelitik. Apa yang sebenarnya ingin dia katakan? Apakah dia benar-benar menyesal? Atau ini hanya permintaan maaf yang kosong, seperti yang sudah pernah terjadi sebelumnya? Radit, apa yang ingin kamu jelaskan? Aku rasa kita sudah selesai. Kamu sudah memilih jalanmu, dan aku sudah memilih jalanku. Jadi, apa lagi yang bisa dijelaskan? Jawabku tegas, meskipun suara hatiku bergetar. Aku tahu, Arlina. Aku sudah membuat kesalahan besar. Tapi aku tidak tahu harus bagaimana lagi. Aku ingin kamu tahu kalau aku benar-benar menyesal. Lanjutnya dengan suara penuh penyesalan. Aku mendengarkan dia, tapi rasanya seperti mendengar angin lalu. Dia memang mengucapkan kata-kata itu, tetapi aku tahu bahwa kata-kata tidak akan pernah bisa menghapus semua yang telah dia lakukan. Aku sudah lama memaafkan dia dalam hatiku, tetapi itu tidak berarti aku akan kembali padanya. Tidak akan pernah. Radit, sudah cukup. Aku sudah memaafkanmu, tapi aku tidak akan kembali.
Aku sudah menemukan jalan hidupku sendiri. Aku tidak membutuhkanmu lagi, kataku, berusaha tetap tenang. Ada hening sejenak di ujung telepon. Aku tahu, dia mungkin kecewa, tetapi aku tidak bisa lagi mengulangi kesalahan yang sama. Aku sudah terlalu lama terjebak dalam bayang-bayang ketidakpastian dan penderitaan. Kini, aku harus berjalan dengan kepala tegak, tanpa menoleh ke belakang. Aku mengerti, Arlina. Aku benar-benar minta maaf. Semoga kamu bahagia, jawab Radit pelan. Aku menutup telepon itu dengan perasaan lega. Tidak ada lagi yang perlu dijelaskan. Tidak ada lagi yang perlu disesali. Aku sudah membuat keputusan yang benar. Dan aku tahu, ke depan hidupku akan lebih baik tanpa ada beban dari masa lalu. Aku berdiri dari kursi dan berjalan menuju jendela, memandang keluar. Dunia di luar sana luas, dan aku tahu ini adalah saat yang tepat untuk mengejar semua impian yang sudah lama kutinggalkan. Aku sudah membuka lembaran baru, dan tidak ada yang bisa menghalangi jalan ini. Aku berdiri di jendela, memandang dunia di luar yang terasa begitu luas. Rasanya seperti baru pertama kali aku benar-benar melihatnya dengan mata kepala sendiri, tanpa ada bayang-bayang masa lalu yang menghalangi pandanganku. Semua yang pernah kutinggalkan kini terasa seperti pelajaran berharga, bukan beban. Semakin lama, aku semakin merasa yakin bahwa keputusan yang kuambil untuk meninggalkan Radit adalah hal yang paling benar dalam hidupku. Tidak ada lagi yang mengikatku. Aku bebas untuk menjalani hidupku sesuai dengan apa yang aku inginkan. Hari-hari berlalu, dan aku mulai menemukan keseimbangan baru dalam hidupku. Bisnis yang aku jalani mulai menunjukkan hasil yang menggembirakan. Aku semakin banyak dikenal di kalangan pebisnis, dan kesempatan-kesempatan baru datang menghampiri. Aku tahu ini adalah buah dari segala kerja keras dan pengorbanan yang selama ini kujalani. Tidak ada yang datang dengan mudah, dan aku berhak untuk menikmati hasil dari perjuanganku sendiri. Namun meski begitu, ada hal lain yang tidak bisa aku elakkan. Meskipun aku sudah berusaha sekuat tenaga untuk melupakan masa lalu, kenyataannya, masa lalu itu selalu punya cara untuk kembali menghampiriku. Setiap kali aku duduk di depan meja kerja, setiap kali aku bertemu dengan orang-orang baru, aku selalu merasa ada sesuatu yang hilang. Aku tidak tahu pasti apa itu, tapi yang jelas, ada ruang kosong yang masih sulit untuk diisi. Aku mulai berkenalan lebih dalam dengan dunia luar, menjalin hubungan sosial dengan berbagai macam orang. Kadang-kadang, ada yang menanyakan tentang kehidupan pribadiku, tentang Radit, dan itu membuatku merasa sedikit canggung. Aku tahu, mereka hanya penasaran, dan aku tidak bisa terus-menerus menghindar dari pertanyaan itu. Aku memutuskan untuk lebih terbuka serta tidak menjaga batasan-batasan yang jelas. Aku bukan orang yang suka membahas masa lalu, tetapi aku juga tidak ingin hidupku terhalang oleh ketakutan akan pertanyaan yang datang dari luar. Suatu sore, saat aku sedang duduk di kafe favoritku, seorang teman lama menghubungiku. Namanya Vira, salah satu teman dekat yang pernah bekerja bersamaku di sebuah proyek besar beberapa tahun yang lalu. Kami sempat terpisah karena aku lebih fokus pada urusan keluarga, tetapi kini, dia kembali hadir dalam hidupku. Arlina, aku dengar kabar baik tentangmu. Bisnismu berkembang pesat, ya? Kata Vira dengan suara ceria saat aku mengangkat telepon darinya. Aku tersenyum mendengar suaranya yang penuh semangat. Iya, Vira, terima kasih. Semua berjalan dengan baik sekarang. Tapi, ada beberapa hal yang masih belum jelas dalam hidupku. Jawabku tanpa sengaja mengungkapkan rasa kosong yang masih kualami. Jangan bilang aku mendengar itu dari kamu, Arlina. Aku tahu, kamu bisa menghadapinya. Kamu selalu punya kekuatan itu, kata Vira, seolah bisa membaca pikiranku meskipun kami tidak sering berbicara. Aku menghela napas dan menatap pemandangan luar jendela. Mungkin kamu benar, tapi ada kalanya kita merasa sepi, Vira. Aku merasa banyak hal yang hilang, meskipun aku sudah berusaha menutupi semuanya dengan pekerjaan. Aku mengerti, tapi jangan biarkan perasaan itu menguasaimu. Kamu lebih dari cukup, Arlina. Kamu bisa lebih dari itu. Vira memberi semangat, suara bijaknya membuatku merasa sedikit lebih baik.
Kami melanjutkan percakapan dengan topik lain, dan aku merasa sedikit lebih tenang setelah berbicara dengannya. Vira selalu tahu bagaimana cara membuatku merasa dihargai, dan itu membuatku kembali mengingatkan diri sendiri bahwa aku punya teman-teman yang mendukungku, meskipun dunia terasa sepi kadang-kadang. Hari-hari berlalu, dan aku mulai lebih sering menghadiri berbagai acara dan pertemuan bisnis. Aku menikmati setiap detiknya, meskipun dalam hati aku tahu bahwa masih ada satu hal yang harus kutuntaskan. Aku tidak bisa terus berlari dari kenyataan bahwa aku ingin membalas dendam pada mereka yang telah menyakitiku, suami dan mertuaku. Semua rasa sakit, semua penghinaan yang pernah aku alami, rasanya harus ada pembayarannya. Aku tahu, mungkin banyak yang menganggap balas dendam itu sebagai hal yang tidak bijaksana, tetapi aku tidak bisa mengabaikan perasaan yang terus menghantuiku. Mereka telah merendahkan harga diriku, dan aku merasa bahwa hanya dengan cara ini aku bisa menuntut keadilan. Namun, aku juga sadar bahwa ini adalah ujian besar. Aku harus bijak dalam memilih langkah, agar tidak terjebak dalam permainan yang sama sekali tidak bermanfaat. Suatu malam, saat aku sedang merenung sendirian di rumah, aku mendapat telepon dari seseorang yang tidak kukenal. Nomor itu asing, tetapi rasa penasaran mendorongku untuk mengangkatnya. "Halo?" jawabku. "Arlina, ini aku, Ibu. Ada hal penting yang perlu kita bicarakan." Suara itu begitu familiar, membuat hatiku berdebar sejenak. "Ibu?" jawabku terkejut. "Apa yang perlu kita bicarakan?" "Ibu, mertuaku itu kembali menghubungiku setelah sekian lama. Aku tidak tahu harus merasa lega atau cemas. Apa maksudnya menghubungiku setelah semua yang terjadi? Aku tidak tahu apakah aku siap mendengar alasan apa yang akan dia sampaikan." "Kamu masih di Jakarta?" tanya ibu dengan suara lembut. Seolah tidak. "Ada apa-apa yang terjadi?" Aku terdiam sejenak lalu menjawab, "Iya, Ibu. Ada apa?" Dia terdiam beberapa detik sebelum akhirnya menjawab, "Aku ingin bertemu. Ada yang ingin kubicarakan denganmu. Hal penting." Aku bisa merasakan ada sesuatu yang berbeda dalam suaranya. Ada rasa khawatir yang tidak biasa. Itu membuatku semakin penasaran dan mungkin sedikit terkejut. Seperti ada sesuatu yang harus ku tahu dari ibu mertuaku ini. "Apa ini tentang Radit?" tanyaku langsung, meskipun aku merasa sedikit tidak nyaman. "Iya, Arlina. Kita perlu bicara. Tolong datang ke rumah," jawab ibu mertuaku dengan nada yang memaksa. Aku menundukkan kepala, merasakan hati yang mulai berdebar lebih cepat. Apakah ini waktu yang sepadan untuk kembali ke rumah mereka? Atau ada sesuatu yang lebih besar yang sedang disembunyikan dari diriku? Aku menatap layar ponsel, merasa ada sesuatu yang menggelitik di benakku. Perasaan cemas bercampur dengan rasa penasaran yang kian memuncak. Ibu mertuaku, yang selama ini jarang sekali menghubungiku, tiba-tiba meminta untuk bertemu. Apa yang sedang terjadi? Aku mencoba menenangkan diri dan mengatur langkahku. Apapun yang akan terjadi, aku harus siap menghadapinya. Setelah beberapa menit berpikir, aku memutuskan untuk pergi. Pagi itu, aku mengenakan pakaian sederhana, tidak ingin terlalu mencolok, tapi juga cukup sopan untuk bertemu dengan mereka. Aku menyadari bahwa meskipun aku telah meninggalkan mereka, rumah itu masih memiliki kekuatan untuk mengguncang emosiku. Itu adalah tempat yang menyimpan banyak kenangan, baik yang indah maupun yang penuh luka. Rumah yang dulu menjadi saksi bisu betapa rapuhnya kehidupanku bersama mereka. Setelah menempuh perjalanan, akhirnya aku sampai di depan rumah itu. Pintu besarnya masih terlihat kokoh, meskipun ada kesan sepi dan suram yang menyelimutinya. Aku menarik napas dalam-dalam sebelum menekan bel. Tidak ada suara dari dalam rumah. Aku menunggu beberapa detik, kemudian terdengar langkah kaki mendekat. Pintu dibuka perlahan, dan di baliknya berdiri ibu mertuaku dengan senyum yang tampak dipaksakan. "Arlina, terima kasih sudah datang," katanya dengan nada lembut, meskipun matanya tampak sedikit berkaca-kaca. Aku tidak tahu harus berkata apa. Ini sangat berbeda dari pertemuan-pertemuan sebelumnya. Dulu, aku selalu merasa diabaikan, bahkan diperlakukan seperti seorang pembantu. Tetapi kali ini, ada sesuatu yang berubah. Ada kesan kesedihan yang tergambar jelas di wajah ibu mertuaku.
Ibu, ada apa? Mengapa meminta bertemu? Tanyaku, mencoba tetap tenang meskipun hati ini penuh dengan tanya. Ibu mertuaku mempersilakan aku masuk dan duduk di ruang tamu yang terasa hampa. Semua perabotan di dalam rumah itu tampak masih sama, tetapi suasananya kini terasa berbeda. Tidak, ada lagi kebisingan yang dulu selalu ada. Hanya ada kesunyian yang menekan. Setelah beberapa saat hening, ibu akhirnya berbicara. Radit, dia meminta cerai, katanya pelan. Suaranya hampir tidak terdengar. Aku terkejut mendengarnya. Meskipun aku tahu ini mungkin terjadi, mendengar kata-kata itu langsung dari mulut ibu membuatku terdiam sejenak. Radit? Gumamku, mencoba memahami maksudnya. Apa maksudnya? Ibu mertuaku menghela napas panjang, matanya menatap keluar jendela. Ya, dia merasa tidak bahagia. Katanya kamu terlalu sibuk dengan pekerjaan dan tidak bisa memberi perhatian lebih padanya. Dia merasa ada yang kurang dalam pernikahan kalian. Aku tertawa, meski terasa pahit. Jadi, dia mengakhiri semuanya hanya karena itu? Tanyaku, berusaha menahan amarah yang mulai membuncah di dalam dada. Tidak ada yang lebih besar yang menyebabkan semuanya runtuh? Ibu menatapku, tampak bingung. Apa maksudmu, Arlina? Dia sudah punya orang lain, kan? Jawabku dengan tegas. Sudah lama aku tahu, Ibu. Tapi aku memilih untuk diam. Aku memilih untuk tetap bertahan meski hati ini hancur. Tapi sekarang, dia yang memutuskan untuk pergi, untuk meninggalkan semua yang sudah kita bangun bersama. Aku bisa melihat bagaimana ibu mertuaku terlihat terkejut dan sedikit panik. Arlina, jangan salah paham. Kami semua tidak tahu bahwa dia akan berbuat seperti ini. Kami tidak bisa mengontrol keputusan Radit, katanya dengan suara gemetar. Aku menghela napas, merasa cemas dengan apa yang akan datang berikutnya. Jadi ini semua terjadi karena Radit merasa tidak bahagia? Aku merasa semakin tidak percaya dengan apa yang ibu katakan. Tidak ada lagi yang bisa membuatku merasa lebih terluka. Dan kamu pikir, dengan meminta aku datang ke sini, akan memperbaiki semuanya? Ibu mertuaku terdiam, tidak bisa menjawab pertanyaanku. Aku bisa merasakan ada beban yang dia simpan, dan mungkin aku adalah orang terakhir yang ingin dia hadapi dalam situasi seperti ini. Aku tidak tahu apakah itu karena rasa bersalah atau karena penyesalan yang terlambat. Sebenarnya, aku ingin meminta maaf, Arlina. Kami, sebagai orang tua, mungkin tidak bisa memberikan yang terbaik untukmu. Kami tidak tahu betapa besar pengorbananmu selama ini, kata ibu mertuaku, dengan suara serak. Aku merasa ada kehangatan yang mulai muncul dalam suaranya, meskipun rasa kesal dan kecewa masih menguasai pikiranku. Minta maaf tidak akan mengubah apa-apa, Ibu, jawabku pelan. Mungkin kalian bisa merasa lega setelah Radit pergi, tapi aku masih merasakan sakit yang luar biasa. Ibu mertuaku tampak terdiam, seolah menunggu aku melanjutkan kalimat yang tersisa di dalam hatiku. Aku menatap matanya, merasa ada banyak hal yang belum selesai. Aku tak tahu apakah aku bisa memaafkan mereka atau tidak, tetapi satu hal yang pasti, pertemuan ini membuatku semakin yakin dengan apa yang akan aku lakukan selanjutnya. Setelah beberapa menit yang terasa sangat panjang, ibu mertuaku berkata, "Aku akan menunggu kamu untuk kembali ke sini, Arlina. Jika kamu merasa siap, kami akan selalu ada." Aku mengangguk tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Saat aku melangkah keluar dari rumah itu, ada perasaan campur aduk dalam diriku. Aku tidak tahu apakah aku sudah siap untuk kembali ke kehidupan lama yang penuh dengan luka, atau justru ini adalah langkah awal dari sesuatu yang lebih besar. Sesuatu yang akan mengubah segala sesuatunya. Di luar sana, udara terasa lebih segar, meskipun hatiku masih terbelenggu oleh perasaan yang sulit dijelaskan. Aku tahu bahwa pertemuan itu hanya membuka bab baru dalam hidupku. Sebuah bab yang akan menuntunku untuk mengambil langkah besar berikutnya. Aku sudah lelah menangis dan mengalah. Saatnya untuk berdiri tegak dan mengambil kendali atas hidupku sendiri. Jika Radit dan keluarganya tidak bisa menghargai pengorbananku,
maka aku harus menunjukkan kepada mereka bahwa aku bukanlah seseorang yang bisa terus dipermainkan. Langkah kaki kuat dan mataku penuh tekad. Aku kembali ke mobilku dan duduk, membiarkan pikiranku melayang sejenak. Rumah itu, yang dulu penuh dengan kenangan manis yang berubah pahit, tidak lagi menjadi tempat yang bisa aku anggap sebagai rumah. Aku hanya merasa seperti seorang tamu yang tidak diinginkan, yang terus diabaikan meski berusaha untuk berbuat yang terbaik. Aku sudah cukup. Aku tidak akan membiarkan diriku terus-terusan dipermainkan. Aku memutuskan untuk melanjutkan rencanaku, yang sudah lama kupikirkan. Semua ini dimulai sejak aku memutuskan untuk mengubah hidupku setelah perceraian dengan Radit. Aku bukanlah wanita lemah yang hanya akan menangis dan meratapi nasib. Aku adalah seorang wanita yang punya kekuatan, dan kini saatnya aku membuktikan kepada mereka semua bahwa aku bisa sukses tanpa mereka. Lebih dari itu, aku bisa membuat mereka menyadari betapa besar kesalahan mereka. Malam itu, aku duduk di meja kerjaku yang penuh dengan catatan dan dokumen. Di depan mataku, terhampar rencana yang telah kupersiapkan dengan hati-hati. Mengirim puluhan kambing ke rumah mertuaku adalah langkah pertama. Aku tahu itu bisa membuat keributan besar, namun apa yang lebih tepat untuk membalas perlakuan mereka selama ini? Mereka telah merendahkan diriku, memperlakukan aku seolah aku tidak lebih dari seorang pembantu. Bahkan ketika aku sudah melakukan segala yang bisa aku lakukan untuk menjaga keharmonisan rumah tangga mereka. Aku tersenyum tipis, merasakan kegembiraan yang sulit dijelaskan. Dalam beberapa hari ke depan, aku akan melihat ekspresi terkejut di wajah mereka. Eksperimen kecilku yang dirancang untuk mengusik kenyamanan mereka. Aku tahu ini akan mengejutkan mereka, dan dengan cara itu, mereka akan merasa sedikit dari apa yang telah kurasakan selama ini. Tapi lebih dari itu, aku ingin mereka menyadari bahwa ada konsekuensi dari setiap perbuatan mereka. Pagi berikutnya, aku menghubungi orang yang bisa membantuku untuk mengirimkan kambing-kambing itu. Mereka akan tiba di rumah mertuaku pada sore hari, membawa kekacauan yang sudah kuperhitungkan dengan matang. Aku tidak perlu khawatir soal reaksi mereka. Aku sudah tahu bagaimana mereka akan merasa terganggu dan kehilangan kendali, sama seperti dulu saat aku diperlakukan sewenang-wenang tanpa bisa mengungkapkan perasaan. Semua ini adalah balasan yang setimpal. Hari itu berjalan lambat, dan setiap menit terasa sangat panjang. Akhirnya, menjelang sore, aku mendapatkan kabar dari orang yang kutugaskan untuk mengirim kambing-kambing itu. Semua sudah siap, Arlina. Kambing-kambing itu akan sampai dalam beberapa jam, katanya melalui telepon. Aku hanya mengangguk, meskipun dia tidak bisa melihatnya. Semua sudah siap, dan langkah ini akan segera terwujud. Aku membayangkan momen itu, bagaimana rumah mertuaku, yang dulu selalu terlihat rapi dan tenang, akan berubah menjadi kacau. Semua akan terasa berbeda, seperti dunia mereka yang tiba-tiba berputar dengan cara yang tak mereka sangka-sangka. Ketika jam menunjukkan hampir pukul 5 sore, aku kembali melangkah keluar dari rumahku, menyusuri jalanan kota dengan perasaan yang lebih tenang. Beberapa menit kemudian, aku tiba di rumah mertuaku. Di kejauhan, aku melihat kerumunan orang berkumpul, dan dari arah itu terdengar suara gaduh. Aku tersenyum dalam hati, membayangkan bagaimana mereka pasti sedang panik dan tidak tahu harus berbuat apa. Aku berjalan mendekat, memastikan agar tidak ada yang melihatku. Dari kejauhan, aku bisa melihat bahwa rumah itu benar-benar dipenuhi dengan suara yang gaduh dan hiruk-pikuk. Aku tahu pasti apa yang sedang terjadi. Kambing-kambing itu sudah sampai dan mulai merusak taman dan halaman rumah mereka. Suara teriakan mertuaku yang kesal mulai terdengar. Ini lebih dari yang pernah kubayangkan. Inilah balas dendam yang sudah lama aku rencanakan. Di tengah kekacauan itu, ibu mertuaku keluar dari rumah, mencoba mengusir kambing-kambing itu dengan suara yang semakin keras. Tapi apa yang bisa dia lakukan? Kambing-kambing itu tampaknya tidak mendengarkan. Aku melihat dari kejauhan, merasa puas melihat rumah yang dulu penuh dengan peraturan dan kontrol berubah menjadi lahan kacau yang tak bisa dikendalikan. Akhirnya, aku merasa ada sedikit kebebasan yang mengalir di dalam diriku.
Aku berdiri di sana, melihat semuanya dengan hati yang seimbang antara kebahagiaan dan kelegaan. Mereka tidak akan bisa melupakan kejadian ini, dan aku yakin itu akan mengubah mereka. RK akan memahami bahwa tidak ada yang bisa mempermainkan hidupku begitu saja. Aku sudah cukup terhina dan diremehkan. Kini saatnya untuk mereka yang merasakan sedikit dari penderitaan yang telah aku alami. Namun, aku juga tahu bahwa ini belum selesai. Masih ada langkah-langkah yang harus kutempuh. Aku harus memastikan bahwa mereka tidak hanya merasa terkejut hari ini, tapi juga memahami bahwa hidup mereka tidak akan pernah sama setelah ini. Hari itu, aku kembali pulang dengan perasaan yang campur aduk. Ada kepuasan, namun juga ada perasaan aneh yang mengganjal di dalam dada. Semua yang sudah kulakukan itu, semua yang sudah kuatur dengan cermat, masih terasa seperti langkah pertama dari rangkaian balas dendam yang lebih besar. Aku istihiu lesper banyak yang himadun mereka rasakan. Ini belum cukup untuk menebus semua yang telah mereka lakukan padaku selama bertahun-tahun. Tetapi setidaknya, aku sudah membuat mereka merasakan ketidaknyamanan yang selama ini mereka berikan padaku. Malam itu, aku duduk termenung di ruang tamu rumahku. Di luar sana, masih terdengar suara kendaraan yang lalu lalang, tetapi bagi diriku, dunia terasa lebih sunyi dari biasanya. Setiap detik, aku terus memikirkan apa yang telah terjadi, seperti ada kekosongan yang muncul begitu saja. Aku bisa mendengar teriakan ibu mertuaku, gemuruh suara kambing yang mengacaukan rumah mereka, dan ekspresi bingung dan marah dari Radit. Namun, perasaan itu tak bisa mengubah kenyataan bahwa langkah besar yang aku ambil, yang mungkin dilihat sebagai balas dendam, adalah bagian dari proses pemulihan diriku. Esoknya, aku terbangun lebih awal dari biasanya. Tidak ada rasa malas di tubuhku. Ada energi baru yang mengalir dalam diri ini, seolah aku diberi kesempatan untuk hidup kembali. Aku tahu, balas dendam ini adalah babak akhir dari pertempuranku dengan masa lalu. Sekarang, aku bukan lagi wanita yang direndahkan dan diperlakukan sembarangan. Aku sudah merdeka. Pagi itu, teleponku berdering. Aku memandang layar ponsel dan melihat nama yang tertera di sana. Radit. Aku menarik napas dalam-dalam, berpikir apakah aku harus mengangkatnya atau membiarkannya saja. Namun, ada sesuatu yang mendorongku untuk menjawab. Arlina, suara Radit terdengar terburu-buru. Apa yang telah kamu lakukan? Apa yang telah kamu kirim ke rumah orang tuaku? Aku bisa mendengar kekesalan dan kecemasan di suaranya. Radit tidak pernah berbicara padaku dengan nada seperti itu sebelumnya. Biasanya, dia hanya mengabaikan perasaan dan keluhanku. Aku bisa merasakan bagaimana ketakutan yang hadir di dalam dirinya. Sebuah ketakutan yang sudah lama tidak pernah ada dalam hubungan kami. Jadi, sekarang kamu mulai peduli? Jawabku. Nada suaraku lebih tenang dari yang aku rasakan di dalam hati. Kamu bahkan tidak peduli ketika aku dianiaya, saat aku diperlakukan seperti pembantu di rumah itu. Kenapa? Sekarang kamu baru merasa terancam? Suasana hening sejenak. Aku bisa membayangkan ekspresi wajahnya yang terkejut dan bingung. Aku cuma... Radit mencoba menjelaskan. Namun aku memotongnya. Sudah cukup, Radit. Kamu pikir kamu bisa mengabaikan aku begitu saja dan semuanya akan baik-baik saja? Oh, kamu salah. Aku sudah cukup menderita. Dan sekarang aku melakukan apa yang menurutku perlu. Apa yang kamu rasakan sekarang, itulah yang dulu aku rasakan. Ketika kamu mengabaikan aku, ketika kamu berselingkuh dan meninggalkan aku tanpa peduli. Suaraku terdengar lebih keras dari sebelumnya, dan aku merasa ada kekuatan yang tumbuh dalam diriku. Ini adalah saatnya. Ini adalah aku yang kembali, yang siap menghadapi kenyataan dan membuktikan kepada semua orang bahwa aku tidak bisa dipermainkan. Radit terdiam. Aku bisa mendengar napasnya yang terengah-engah, tanda bahwa dia benar-benar terkejut dan tidak tahu harus berkata apa. Aku pun melanjutkan. Jadi, Radit, kamu ingin tahu kenapa aku mengirim kambing-kambing itu? Karena aku ingin kamu merasakan sedikit dari apa yang aku rasakan. Aku ingin kamu tahu bagaimana rasanya diabaikan, diperlakukan seperti tidak ada artinya.
Setelah beberapa detik yang panjang, Radit akhirnya berbicara. Kali ini dengan suara yang lebih pelan dan penuh penyesalan. Aku tidak tahu apa yang harus aku katakan. Aku tahu aku salah, Arlina. Aku menyesal atas semua yang telah kulakukan padamu. Aku sangat menyesal. Tapi aku sudah tidak peduli lagi dengan kata-kata penyesalan itu. Radit telah kehilangan hak untuk berbicara tentang penyesalan, karena dia telah memilih jalan hidupnya dan meninggalkanku. Dia tidak pernah berusaha untuk memahami perasaanku, dan sekarang dia datang dengan segala penyesalannya setelah semuanya berakhir. Penyesalan tidak akan mengubah apapun, Radit. Tidak akan mengembalikan waktu, dan tidak akan menghapus apa yang sudah kamu lakukan. Aku sudah cukup menderita, dan sekarang aku memilih untuk menjalani hidupku dengan caraku. Dengan itu, aku menutup telepon tanpa menunggu jawaban darinya. Seperti yang aku duga, Radit tidak bisa berkata apa-apa lagi. Aku tahu dia tidak akan mengerti. Dan aku tidak peduli. Aku sudah merasa bebas. Beberapa hari setelah kejadian itu, aku menerima telepon lain, kali ini dari ibu mertuaku. Arlina, suaranya terdengar penuh emosi. Apa yang sudah kamu lakukan? Rumah kami hancur karena kambing-kambing itu. Aku bisa merasakan kemarahan dan ketakutan di suaranya. Namun, aku tetap tenang, meski ada kepuasan yang sulit disembunyikan. Aku hanya mengirimkan sesuatu yang tepat untuk kalian. Kalian sudah lama memperlakukan aku seperti sampah. Sekarang kalian merasakannya sedikit. Ibu mertuaku terdiam, dan akhirnya hanya terdengar desah panjang. Kamu tidak akan pernah bisa memperbaiki semuanya dengan cara ini, katanya pelan. Saya tidak ingin memperbaiki apa-apa. Saya hanya ingin membuktikan pada kalian bahwa saya bukan wanita lemah yang bisa terus-menerus diperlakukan seperti ini. Dengan kata-kata itu, aku menutup percakapan itu. Aku tahu, pertempuran ini sudah selesai. Aku sudah menang. Kini, aku bisa melangkah dengan kepala tegak, dan kehidupan baru telah menungguku. Balas dendam ini bukan hanya tentang kambing-kambing itu. Ini adalah tentang mendapatkan kembali harga diriku, dan akhirnya merasakan kebebasan yang sudah lama. Aku impikan aku tersenyum kecil, hidupku akan menjadi lebih baik. Kisah pun selesai.